Selamat bertemu saudari-saudara ibu bapa yang terkasih. Kita sekarang memasuki minggu biasa ke-24. Belakangan ini atau hari-hari ini kita diributkan dengan suasana politik negara kita. Ada partai politik yang merasa dikhianati oleh rekan partai politiknya, oleh capres yang didukungnya karena mereka tiba-tiba memilih calon wakil presiden dari partai di luar koalisi mereka. Dan karena sakit hati, marah, mereka cabut dan bubar koalisi yang telah mereka bentuk selama ini. Begitu juga kita mendengar tentang perselisihan, perselingkuhan, pertengkaran, sakit hati dari suami istri karena merasa pasangannya tidak setia. Ada yang memilih bercerai, ada juga yang memilih untuk rujuk. Terhadap suatu peristiwa yang menyakitkan kita, di mana kita merasa dicurangi, dikhianati, diperlakukan tidak adil, kita bisa memang mengambil sikap mendendam, membalas dendam, atau kita bisa mengambil sikap mengampuni. Petrus mengambil sikap mengampuni dan ia datang kepada Yesus. Dia mengajukan pertanyaan kepada Petrus, kalau ada orang yang bersalah pada saya, berapa kali saya harus mengampuni dia? Sampai 7 kali? Pikir Petrus 7 kali itu sudah luar biasa loh, 7 kali. Tetapi apa jawab Yesus? Tidak cukup 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Suatu jumlah yang menunjukkan angka yang sebenarnya tak terhitung. Dan memang itulah seharusnya. Pengampunan itu tidak mengenal angka matematika. Sebab pengampunan itu datang dari kasih. Dan kasih itu tidak menghitung angka, tidak menghitung batasan jumlah. Tetapi memang dalam kenyataan, dalam hidup sehari-hari, hal itu tidak selalu mudah. Secara manusiawi kalau kita disakiti, kita dicurangi, kita diperlakukan tidak adil, kita dikhianati, kita ingin membalas dendam. Kita ingin membalas kembali apa yang telah kita alami, kerugian kita, dan kita ingin membalas kerugian tersebut. Dan itu dalam kitab suci Perjanjian Lama memang ada hukumnya, namanya lex talionis. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah balas dendam yang adil. Seberapa saya dirugikan, begitu juga saya akan membuat orang itu membayar kerugian tersebut. Tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi dalam bahasan pertama dikatakan, kitab Putra Sirah, betapa mengerikan balas dendam tersebut, betapa tidak menyenangkan rasa amarah, karena akan membuat kita hidup tidak bahagia, tidak tentram, dan kita juga nanti tidak mempunyai keberanian untuk meminta ampun juga kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena itu bacaan pertama dan sekaligus juga bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh mengajar kita dan mengajak kita untuk berani memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ada pepatah Inggris mengatakan, to err is human, to forgive is divine. Bersalah itu manusiawi, dan mengampuni itu ilahi. Dan itulah sebenarnya yang kita miliki sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah diberikan Tuhan, Roh Kudus, Roh Pengampun, Roh Kasih. Kita ingat sekarang dalam bulan September ini, tema dari bulan Kitab Suci Nasional kita ialah Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Dan Ia menyebarkan kasih-Nya itu dengan mengampuni
orang-orang yang bersalah kepadanya. Orang-orang Ninive ia ampuni karena mereka mau bertobat. Yunus yang lari dari dia diampuni karena Yunus cuma kembali bertobat. Karena kasihnya dia mau memberikan kepada kita kesempatan baru, peluang baru, semangat baru, dan sukacita, kebahagiaan dan keselamatan untuk hidup kita. Itulah dampak positif dari pengampunan. Yesus sendiri memberikan kepada kita contoh yang sangat indah. Ketika disalib pun, Ia mengampuni semua orang yang menyalibkan Dia. Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kepada penjahat yang bertobat sebelah kanan, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Itulah kasih yang memberikan peluang, harapan, semangat, sukacita, keselamatan, dan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Dan tentu juga dalam kebahagiaan hidup kita sendiri. Ketika kita berani mengampuni orang lain, bersedia mengampuni orang lain, kita akan lepas dari beban, dari bayang-bayang, dari dendam yang membuat hidup kita itu sengsara, muram, suram. Tetapi ketika kita berani mengampuni, hidup kita akan menjadi bahagia, ringan, cemerlang. Sebab pengampunan membawa kebahagiaan, membawa keselamatan, membawa semangat baru, sukacita baru. Ada seorang bapak yang waktu hidupnya penuh dengan dosa, tetapi ketika ia meninggal dalam belas kasih Tuhan melalui Santo Petrus, ia diizinkan masuk kembali ke surga karena dia bertobat pada saat terakhir. Lalu ketika dia berjumpa dengan Allah di surga, ia berlutut dan memeluk kaki Tuhan. Ya Allah, ampunilah aku karena sungguh-sungguh aku begitu banyak dosa di waktu aku masih hidup di dunia ini. Dan apa jawab Allah? Anakku, manakah dosa-dosamu? Aku tidak ingat lagi, sebab aku telah melupakannya. Amin.